tekan tombol notification. Jadi ketika Oke, jadi milestone itu gimana? Milestone itu eh ini yang saya pelajari dari buku bukunya si eh kok agak lupa ya. Nama bukunya adalah Atomic Habit. Nah, itu dia. Di buku Atomic Habit ya, di buku Atomic Habit saya nggak spesifiknya di tentang milestone, nggak di Atomic Habit sih, tapi dari buku Atomic Habit itu saya belajar bahwa kalau mau melakukan sesuatu biar enak ya, artinya enak di sini adalah sesuatu itu kita ingin apa ya, bertahan lama gitu, bertahan lama, maka kita harus tahu bedanya. Pertama kali adalah ada namanya lead measure. Ada namanya lead measure, kemudian ada namanya lag measure. Nah, maksudnya apa ini? Kalau lead measure itu adalah hasil dalam bentuk hasilnya ya, atau ini hasilnya lah gitulah. Kalau lag measure itu adalah kebalik ya. Kalau lag measure itu adalah hasilnya. Nah, kalau lead measure itu adalah prosesnya. Jadi, untuk mencapai hasil yang kita inginkan, apa aja prosesnya. Nah, itu maksudnya. Eh Konsepnya seperti itu. Jadi, lead measure dan lag measure sendiri bukan dari buku Atomic Habit. Saya lupa kalau di Atomic Habit itu namanya apa. Tapi eh, mirip, mirip. Jadi, di Atomic Habit itu intinya kita diminta untuk bagaimana kita menciptakan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kalau itu dikumpulkan tiap hari atau compound ya, pernah dengar kata compound interest atau bunga berbunga ya, kebiasaan-kebiasaan kecil itulah yang kemudian akan menumpuk setiap hari menjadi sebuah kebiasaan besar dan akhirnya berujung pada kesuksesan. Nah, seperti itu. Jadi uh, itu salah satu prinsip utama yang saya ambil dari buku Atomic Habit. Nah, jadi inilah goal gitu. Kalau kalau di saya tafsirkan, luck measure itu adalah goalnya kita gitu kok. Jadi goal 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 di sini kita punya tujuan, something yang mau kita tuju gitu kan. Eh, kita punya apa ya? Kita punya apa yang kita inginkan, kita targetkan seperti itu. Nah, sedangkan lead measure ini saya juga bilang ini milestone-nya. Milestones. Apa itu milestones? Nah, bayangkan seperti ini, kalau kalau kamu pernah apa? Jalan di luar ke dari kotamu ke luar kota. Itu kalau zaman dulu ya, nggak tahu kalau sekarang, itu di pinggir-pinggir jalannya itu ada batu-batu penanda. Misalkan saya dari Lubuk Linggau mau ke Bengkulu. Nah, kemudian di sepanjang kiri jalan itu ada tulisan LLG 01, BKL katakanlah 200. Nah, itu artinya apa? Saya ketika keluar dari kota Lubuk Linggau menuju Bengkulu, saya bisa melihat batu penanda itu bahwa wah, ini baru 1 kilometer dari Linggau, tapi masih 200 kilometer ke Bengkulu. Perjalanan dimulai dijalani, kemudian ya lama-lama saya makin berkurang, yang LLG-nya makin bertambah, yang BKL-nya makin berkurang. Nah, itulah namanya milestones ya, diambil kata dari kata mile plus stones ya. Ini adalah padanan kata yang uh, ya ternyata itu artinya gitu loh. Ada mile, batu penanda, mile kalau di luar itu kan adalah mile ya, ada bukan pakai kilometer ya. Kalau yang menemukan orang Indonesia mungkin jadi kilometer stones, tapi kalau yang ini matrix Amerika kalau nggak salah, jadi dipakai milestone. Nah, milestone itulah yang sedang saya kejar, sedang saya cari, sedang bagaimana caranya kita memacu diri bukan pada goalnya, tapi memacu diri pada milestone-nya seperti itu. Jadi milestone-nya itu banyak lah ya. Nah, itulah yang jadi tema hari ini. Saya itu sedang
melakukan yang namanya morning pages. Morning pages itu adalah menyusun menyusun menata pikiran pada pagi hari. Ya, jadi eh, menggunakan catatan-catatan seperti ini. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang mau saya bangun. Nah, kenapa akhirnya kenapa akhirnya ngobrol digital marketing live ini saya adakan? Ya karena ini adalah salah satu cara saya untuk biar saya punya 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 target milestones kecil setiap hari gitu loh. Jadi kenapa kenapa salah alasan kenapa salah satunya adalah saya harus pakai live seperti ini, dan kenapa harus di pagi hari gitu kan. Nah, itu adalah cara saya untuk mencapai milestone. Nah, jadi ini adalah cara mencapai milestone. Itu kalau untuk saya, yang saya lakukan adalah, saya akan live tiap hari. Tiap hari, dan itu dilakukan di pagi hari ya, tiap pagi, tiap pagi ya, nggak tiap hari. Saat ini alasannya kenapa harus tiap pagi, karena ya pagi itulah yang belum maksimal di dalam hidup saya beberapa waktu belakangan ini, karena ya naik turun bla 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 ya, makanya ini sedang, wah gimana caranya saya bisa memacu diri biar tiap pagi produktif, dari pagi itu udah mulai produktif ya, karena itu alasannya. Akhirnya saya gimana caranya bisa produktif dari pagi hari. Nah, tadinya kemarin-kemarin saya bikin target adalah bikin jurnal. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tulis jurnal di sini. Ini adalah hari ke-6 saya bikin jurnal. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, milestone saya adalah saya akan mencapai live tiap pagi hari selama, nah ini ada waktunya, selama 100 hari pertama. Peraturannya adalah, ya saya nggak bisa bilang bahwa live tiap harinya ini bener-bener setiap hari gitu, nggak pakai absen gitu ya. Kenapa? Karena saya udah pernah mencoba untuk melakukan nggak pakai absen itu dan akhirnya gagal. Kenapa? Karena it's impossible bisa tiap hari nge-live, kecuali memang dedicated banget ya. Bayangin kalau ada pekerjaan penyiar radio atau news anchor yang dia harus tiap hari siaran. Nah, saya nggak tahu itu tiap hari orang yang sama atau ada shift-shiftannya ya, ada shift-shiftannya. Tapi kalau sama berarti dia tiap hari itu harus pergi ke studio itu minimal jam 2 gitu. Kalau saya bayangin. Nah, kayak gitu tuh. Saya eh, belum se ekstrim itu, jadi saya akan kasih keringanan. Kecuali waktu keluar kota. Ya, waktu keluar kota. Ya, kenapa? Karena ya susah cari wifi. Kalau ada pasti saya kerjain. Saya cari live, waktu live nya, tapi kadang-kadang nggak ada sinyal. Sebentar, untuk penanda bahwa kita sedang menuju ke kebiasaan yang baru. Nah, itu tuh bahayanya atomic habit. Atomic habit itu bahayanya kebiasaan kecil, saking kecilnya tuh kita sering sepelekan. Jadi karena kita sering sepelekan, eh, akhirnya tahu-tahu kita udah nyasar gitu loh. Kebiasaan kecil itu kan kayak, ya adalah saya bolong hari ini satu, besok bolong 2 hari. Nah, itu masih dimaklumi ya, bolong hari keduanya. Tapi begitu masuk hari ketiga bolong, nah itu sebenarnya kita sudah menapaki jalan menuju habit baru, yaitu ya ke arah yang berbeda ya. Kalau live berarti saya sedang membangun kebiasaan untuk tidak live pada pagi hari. Nah, itu tuh maksudnya. Jadi itu yang berbahaya ya. Oke, itu adalah milestone saya, bikin video 100 video. Saya nggak menantang diri saya untuk saat ini untuk
ngumpulin subscriber atau apa, karena itu bagi saya adalah efek dari apa yang saya lakukan tiap hari itu tuh, seperti itu. Nah, bagaimana caranya biar milestone itu bisa dicapai? Nah, saya minta bantuan teman-teman nih, nanti kan buat ngingetin. Jadi akan saya buat di background saya ini ya, backgroundnya ini itu milestone, the next milestones-nya apa ya, saya akan bikin 100 video tanpa bolong. Nah, itu akan mereferensi ke video ini ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ngikutin mau jadi tukang marahin kalau saya bolong, ya silahkan. Saya perlu dipunish atau perlu apa ya namanya, perlu ya orang yang mengingatkan lah untuk melakukan hal ini, karena jujur aja berat sih melakukan seperti ini, karena kemarin itu setelah bikin video yang pertama yang reborn kemarin, saya bertanya-tanya dalam hati gitu, saya bakal gagal lagi nggak ya kali ini gitu. Itu karena saking sering gagalnya saya mulai hal seperti ini. Makanya kemarin saya bilang videonya adalah ngobrol digital marketing reborn lagi di video kemarin, karena saya udah lupa berapa kali saya merestart ini ngobrol digital marketing. Untuk tahun ini aja, di awal tahun saya kemarin niatnya mau fokus bikin podcast, tapi alasan ya nggak usah disebutin. Kita nggak mau nyebutin alasan, intinya yaitu nggak jalan. Nah, jadi gimana caranya biar kali ini saya bisa konsisten 100 video gitu loh. Jadi oke nih, yang teman-teman yang suka nagih-nagih, tolong nanti ya, yang berjiwa-jiwa debt collector seperti adik saya itu jiwanya debt collector. Jadi kalau misalkan ini katanya mau nge-live tiap hari, ya gitu kan, kita lagi gimana dianya main tabrak aja gitu. Tapi it's okay, saya belajar dari kegagalan dan harus belajar dari kegagalan. Jadi kalau ada teman-teman yang sorry ada iklan lewat. Kalau ada teman-teman yang mau dengan senang hati untuk melihat saya apa ya, ngecekin kondisi saya, wah itu perlu, saya akan berterima kasih sekali. Oke, nah cerita lagi ceritanya begini, jadi biar nggak salah ya, sebentar. Nah, jadi ceritanya begini, peraturan nextnya adalah seperti apa. Nah, kalau saya sih pengennya teman-teman bisa bergabung di Discord ya, di Discord. Kalau bisa teman-teman bergabung di Discord. Nah, kenapa harus bergabung di Discord? Ya, karena saya sedang mencoba formatnya kita itu ngobrol. Jadi yang kebayang sama saya adalah formatnya, saya mau jadi penyiar radio, gampangnya radio. Saya mau jadi penyiar radio online ya. Sebenarnya konsep ngobrol digital marketing itu kemarin adalah, saya sebutin di video yang kemarin itu, bagaimana caranya saya kalau cuma ngobrol doang itu bisa menghasilkan uang. Nah, yang bisa mau bermodalkan ngobrol doang dan bisa menghasilkan uang itu, yang pertama yang saya tahu itu konsultan. Ya, ngobrol lah, atau konsultan, coach atau motivator. Ini saya tahu di belakang kerjaan ini pasti berat, artinya sebelum bisa ngobrol dan sebagainya itu berat. Tapi kalau orang sudah expert di konsultan dengan di belakang, kayak cuma lu ngomong doang, ngobrol sama orang, lu dibayar kayak gitu loh. Jadi saya nggak bilang ini bukan expert. Ini ketika sudah expert, ketika orang sudah jadi konsultan, berarti dia sudah punya informasi atau ilmu yang banyak sekali, dan
itu yang dilakukan, yang kelihatan sama orang dilakukan itu adalah ngobrolnya. Jadi nih ngobrol seperti itu kan dan dapat duit. Nah, yang jelas saya bukan ketiganya, saya nggak bisa, saya bukan konsultan, saya bukan motivator apalagi, dan saya bukan mentor dan semacamnya gitu. Saya cuma senang belajar dan senang sharing. Nah, opsinya adalah eh, jadi podcaster kayak kemarin ya, waktu di awal itu jadi podcaster. Jadi podcaster itu kan saya bikin materi, kemudian ya harus harus lebih ready lah, harus lebih ready bikin materinya, dan overwhelming dengan pekerjaan sehari-hari itu saya nggak sanggup mencapainya tiap hari. Nah, akhirnya gimana kalau saya konsepnya adalah seperti penyiar radio online. Nah, kalau teman-teman tahu, mungkin yang pernah mendengar video saya sebelumnya mungkin sedikit memahami bahwa saya mulai menggunakan suara dua. Kalau kata istri saya, ini suara dua gitu. Ops. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan mengikuti ngobrol digital marketing pada episode kali ini tentang goal dan milestone. Apabila Anda punya pertanyaan tentang digital marketing, bisnis online, atau apapun yang masih berhubungan dengan kehidupan sebagai pebisnis online, saya kurang berani sebenarnya ngomong sebagai pebisnis online. Saya sebut saya sebagai orang yang kerja remote aja lah ya, lebih, saya kerja remote sekarang, soalnya saya kerja remote. Jadi sebagai orang yang kerja remote atau lewat rumah ya, bukan bisnis online sih yang ini ya. Jadi itu yang materi utamanya. Kenapa pakai nama ngobrol digital marketing? Karena itu udah, nama itu udah saya pakai dari sejak 2017. Jadi sayang aja kalau nggak dimanfaatin seperti itu. Satu kali lagi sebelum Anda meninggalkan channel ini, kalau bisa tolong diberikan komentar ya, apa yang ada pertanyaan yang saya tanyakan di komentar, yaitu sebaiknya jam berapa saya melakukan live seperti ini ya. Saya rencananya tiap hari akan melakukan live seperti ini, dan dan rencananya sih untuk 100 video pertama ini di pagi hari, tapi saya akan tetap bikin pollingnya biar saya tahu kebutuhannya kira-kira teman-teman seperti apa ya, apa mau pagi hari atau mau malam hari setelah bekerja. Nah, itu tolong nanti ikut polling, kalau bisa ikutnya pollingnya di Discord, tapi kalau nggak bisa tinggalkan komentar aja nggak apa-apa. Dan jangan lupa bila suka dengan konten seperti ini ya, pengen ngobrol-ngobrol juga dan ingin dapat notifikasi setiap kali saya live, silakan silakan subscribe dan tentu hidupkan tanda loncengnya ya, masih kagok ya, masih baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.